Oke, salam sehat, tetap semangat kembali dalam seri akuntansi keuangan, di mana pada sesi ini kita bersama-sama akan membahas mengenai rekonsiliasi kas bank. Kas bank atau cash in bank adalah jumlah uang tunai yang disimpan di bank dalam bentuk rekening tabungan atau demand deposit atau biliar giro yang dapat ditarik setiap saat. Untuk mencegah dan meminimalkan kecurangan, maka diperlukan adanya prosedur dalam pengelolaan kas bank yang meliputi prosedur penerimaan kas banknya dan juga prosedur pengeluaran kas bank. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rekening koran, karena rekening koran pasti ada hubungannya dengan rekonsiliasi kas bank. Rekening koran adalah laporan berupa statement kas yang berisi semua transaksi penyetoran dan penarikan selama periode tertentu, yang meliputi informasi mengenai saldo simpanan perusahaan, setoran-setoran perusahaan, cek-cek yang ditarik perusahaan, jasa giro atau bunga, biaya administrasi bank, dan terakhir saldo simpanan giro perusahaan. Berikut adalah contoh rekening koran yang akan diterima oleh perusahaan setiap akhir bulan dari bank yang berisi mengenai saldo awal, kemudian mutasi, penerimaan dan pengeluarannya, terakhir adalah saldo akhir dari rekening koran. Selanjutnya, transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pengelolaan dana kas bank itu ada dua, yaitu penerimaan kas atau menyebabkan kas kita bertambah, dan yang kedua adalah pengeluaran kas yang menyebabkan kas kita berkurang. Yang menyebabkan transaksi yang menyebabkan penerimaan kas antara lain ada transaksi setoran modal, transaksi penjualan tunai, transaksi penerimaan piutang, transaksi adanya pinjaman uang, transaksi adanya bunga simpanan, dan transaksi penerimaan lainnya. Sedangkan transaksi yang menyebabkan adanya pengeluaran kas yaitu ada pengambilan pribadi, transaksi pembelian tunai, transaksi pembayaran utang, transaksi bunga pinjaman, adanya transaksi beban administrasi bank, dan juga pengeluaran lainnya. Sedangkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas antara lain, dokumen penerimaan kas itu terdiri dari bukti kas masuk atau kwitansi, faktur atau nota penjualan tunai, pita register kas, daftar surat pemberitahuan atau DSP, surat pemberitahuan atau SP, memo atau nota kredit bank, dan bukti setoran bank. Sedangkan dokumen pengeluaran kas terdiri dari bukti kas keluar atau kwitansi, faktur atau nota pembelian tunai, bukti penerimaan barang, bukti permintaan cek, permintaan pengisian kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, surat permintaan pengeluaran kas kecil. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kegunaan dari administrasi kas bank. Yang pertama, memudahkan akuntan dan auditor untuk melacak transaksi secara tunai sehingga tidak ada penipuan atau rekayasa transaksi. Yang kedua, laporan kas bank lebih terpantau sehingga pemasukan dan pengeluaran bisa terus diketahui dengan baik. Yang ketiga, setiap penerimaan dengan bukti penerimaan kas segera dicatat dan disetorkan ke bank, sehingga tidak ada penerimaan yang luput dari pencatatan. Yang keempat, setiap pengeluaran dengan berbagai bukti transaksi segera dicatat tersendiri, sehingga tidak akan membuat sulit saat pembuatan laporan keuangan bulanan, semester, dan juga tahunan. Yang terakhir, seluruh transaksi menjadi transparan karena berbagai jenis transaksi di bank, baik transfer atau transaksi langsung berupa transaksi melalui teller, selalu tercatat. Rekonsiliasi kas bank. Rekonsiliasi kas bank adalah proses membandingkan catatan kas menurut perusahaan dengan catatan kas menurut catatan bank atau rekening koran. Perbandingan ini dilakukan dengan cara jurnal penerimaan kas dibandingkan dengan kredit catatan bank yang bisa dilihat laporan bank kolom penerimaan dan jurnal pengeluaran kas dibandingkan dengan debit catatan bank yang bisa dilihat dari laporan bank kolom pengeluaran. Dengan membandingkan kedua catatan antara perusahaan dan laporan bank dapat diketahui
persamaan dan perbedaan dari kedua catatan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi dari rekonsiliasi kas bank. Yang pertama, dilakukan rekonsiliasi untuk mengungkapkan dan ketidakwajaran pada catatan perusahaan di bank. Yang kedua, prosedur rekonsiliasi dilakukan untuk mencari sebab-sebab ketidaksamaan antara saldo di bank dan perusahaan. Yang ketiga, rekonsiliasi berguna untuk mengecek ketelitian pencatatan di rekening kas dan catatan bank. Yang terakhir, rekonsiliasi berguna untuk mengetahui penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di bank tapi belum dicatat oleh perusahaan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pencatatan saldo kas perusahaan dengan bank. Yang pertama ada deposit in transit atau setoran dalam perjalanan. Yang kedua, outstanding check atau cek yang beredar. Yang ketiga, inkasso via bank atau tagihan lewat bank. Yang keempat, pelanggan langsung transfer ke bank. Yang kelima, adanya cek kosong. Yang keenam, pendapatan jasa dan biaya administrasi bank. Dan yang terakhir adalah koreksi kesalahan catatan baik di bank ataupun perusahaan. Untuk selanjutnya akan kita bahas satu persatu mengenai faktor-faktor penyebab perbedaan tadi. Transaksi-transaksi yang mempengaruhi saldo rekening koran, yang pertama adalah simpanan atau setoran dalam proses atau deposit in transit, yaitu simpanan yang dilakukan oleh perusahaan, biasanya pada akhir bulan, tetapi oleh bank belum dilakukan pencatatan, atau baru dicatat pada awal bulan berikutnya. Sehingga transaksi deposit in transit itu nanti akan berpengaruh menambah saldo catatan di bank atau rekening koran. Yang kedua, cek yang beredar atau outstanding check, yaitu cek yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, tetapi oleh pemegang cek belum diuangkan ke bank, sehingga pengeluaran tersebut belum dicatat oleh bank. Dengan adanya transaksi outstanding check ini, maka akan berpengaruh terhadap saldo rekening koran atau saldo bank harus kita kurangi. Kemudian yang ketiga, uang tunai yang tidak atau belum disetorkan ke bank. Adanya uang tunai yang belum disetorkan ke bank, pengaruhnya adalah akan menambah saldo rekening koran atau saldo bank milik kita. Yang terakhir adalah kesalahan dalam pencatatan yang dilakukan oleh bank, di mana kalau kesalahan pencatatan ini pengaruhnya nanti tergantung bisa menambah atau mengurangi saldo rekening koran atau saldo kas bank kita. Oke, selanjutnya adalah transaksi-transaksi yang mempengaruhi saldo kas perusahaan. Yang pertama adalah adanya hasil inkasso atau transfer bank, yaitu penagihan piutang atau wesel atas nama perusahaan oleh bank, tetapi belum dilaporkan kepada perusahaan. Dengan adanya tagihan lewat bank atau inkasso bank ini, maka akan berdampak pada menambah saldo kas perusahaan. Yang kedua adalah cek tidak cukup dana atau cek kosong, yaitu cek yang diterima oleh perusahaan, kemudian didepositokan ke bank, akan tetapi oleh bank dikembalikan karena tidak cukup dananya. Maka adanya cek kosong ini akan berpengaruh terhadap pengurangan saldo kas perusahaan. Yang ketiga, dalam hal ini perusahaan telah mencatat sejumlah uang sebagai setoran, tetapi bank tidak mencatatnya, atau setelah mencatat kredit kemudian mengeluarkan kembali dengan mendebet karena tidak cukup dana. Kemudian yang keempat, biaya administrasi bank, yaitu biaya-biaya yang dibebankan bank kepada perusahaan seperti biaya administrasi, biaya inkasso atau penagihan, dan lain-lain. Di mana biaya administrasi bank ini biasanya langsung mengurangi saldo rekening koran kita, tetapi perusahaan belum melakukan pengurangan, sehingga pengaruhnya terhadap saldo terhadap biaya administrasi bank atau biaya inkasso adalah mengurangi saldo kas perusahaan. Kemudian yang kelima, pendapatan jasa giro, yaitu biaya yang diberikan bank kepada perusahaan atas saldo rekeningnya.
Jasa giro ini biasanya akan ditambahkan langsung dalam rekening saldo rekening koran kita. Tetapi saldo catatan perusahaan belum dilakukan penambahan, sehingga perlu dilakukan penambahan supaya saldo kas perusahaan sama dengan saldo rekening koran. Yang terakhir terkait dengan kesalahan dalam pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan, di mana adanya kesalahan pencatatan ini akan bisa berpengaruh menambah atau mengurangi saldo kas perusahaan. Oke, selanjutnya adalah laporan rekonsiliasi bank dapat disusun dengan dua cara. Yang pertama, laporan rekonsiliasi saldo kas menurut bank dan saldo kas menurut perusahaan untuk mencari saldo kas yang benar. Yang kedua, laporan rekonsiliasi saldo kas menurut bank menuju kepada saldo kas menurut perusahaan. Adapun dari transaksi-transaksi tadi, ya, akan kita bisa buat kesimpulannya akan seperti ini. Pengaruhnya ke bank atau ke perusahaan dan juga berpengaruh menambah atau mengurangi. Ya, jadi misalnya ada transaksi terkait dengan deposit transit, pengaruhnya itu ada di bank, keterangannya adalah menambah saldo bank. Yang kedua, outstanding check, pengaruhnya ada di bank, pengaruhnya adalah mengurangi saldo bank. Penagihan oleh bank atau inkaso, pengaruhnya ada di dalam perusahaan, ya, dampaknya adalah menambah saldo perusahaan. Biaya administrasi bank, ya, berpengaruh di perusahaan, dampaknya adalah mengurangi saldo perusahaan. Adanya pendapatan bunga atau interest revenue, pengaruhnya ada di dalam perusahaan, pengaruhnya akan menambah saldo perusahaan atau kas perusahaan. Yang keenam adalah cek kosong, berpengaruh di perusahaan, pengaruhnya adalah mengurangi saldo kas perusahaan. Kemudian kesalahan pencatatan bisa terjadi di bank dan juga bisa terjadi di perusahaan, ya, dan juga pengaruhnya bisa menambah atau mengurangi dari bank ataupun perusahaan. Jadi, berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan rekonsiliasi tadi, kalau kita susun dalam format rekonsiliasi kas bank akan seperti ini. Ya, jadi yang pertama adalah laporan rekonsiliasi saldo kas menurut saldo bank untuk mencari saldo kas yang benar. Ya, yang pertama kita tulis saldo kas menurut bank atau kas bank, sedangkan berikutnya adalah saldo kas menurut perusahaan. Selanjutnya, komponen yang menambah perusahaan dan yang menambah bank, itu nanti kita masukkan sesuai dengan lokasi atau dampak dari masing-masing ke rekening koran ataupun ke perusahaan. Di mana yang berdampak pada rekening koran atau bank, di situ ada yang menambah adalah deposit transit, ya, koreksi penerimaan dan pengeluaran terlalu besar atau terlalu kecil, kemudian pengurangnya adalah outstanding check, ya. Adapun yang berpengaruh dalam perusahaan atau di kas perusahaan yang menambah adalah inkaso bank, transfer bank, adanya pendapatan bunga, kemudian yang mengurangi adalah cek kosong dan juga beban administrasi bank. Setelah kita masukkan berdasarkan data-data yang ada di sini, maka saldo menurut kas bank ditambah dengan yang berpengaruh terhadap penambahan saldo bank, dikurangi yang mengurangi saldo menurut kas bank, maka akan ketemu saldo yang benar, ya, di mana antara saldo menurut perusahaan dan saldo menurut kas bank nanti akan ketahuan jumlah kas yang benar. Oke, saya rasa untuk materi rekonsiliasi kas bank saya rasa cukup, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Besok kita tinggal praktekkan supaya kita lebih memahami dari rekonsiliasi kas bank. Akhir kata, tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa selalu bahagia.